Seri kedua Bukek Xiansu. Suling Emas. Audiobook, novel silat. Cerita, Ho Ping Hu. Bab 39. Ah, aku telah gila, aku cinta padamu, Lu Cici. Lucian tertawa dan mencubit dagu yang halus tak ditumbuhi rambut itu sambil melepaskan diri dari pelukan. Ai, kiranya kau nakal. Kemudian sambil tertawa-tawa ia lari menuju ke telaga. Kini pohon-pohon tidak begitu banyak lagi dan sinar bulan tampak indah sekali menyinari permukaan air telaga dan membuat keadaan sekeliling yang sunyi itu menjadi amat romantis. Sejenak Yap Kuan Bei tertegun, kemudian ia pun tertawa dan mengejar ke telaga. Cinta memang aneh dan luar biasa pengaruhnya. Seorang muda yang sedang dicengkeram cinta, seakan-akan menjadi buta dan linglung. Demikian pula dengan Kuan Bei. Andai kata dia tidak dibikin mabok dan buta oleh perasaan ini, tentu dia akan menjadi curiga dan heran mengapa seorang wanita sedemikian tinggi ilmu kepandaiannya seperti Lucian begitu mudah terpeleset hampir jatuh. Mungkin hal ini terjadi bukan hanya karena ia menjadi buta oleh nafsu cinta, melainkan terutama sekali oleh kekurangan pengalamannya. Yap Te, mari kita mandi. Seru Lucian dengan suara gembira. Yap Kuan Bei berdiri seperti terpaku di atas tanah. Tak kuasa bergerak maupun membuka suara, matanya memandang ke arah Lucian seperti orang terkena pesona, hanya kala menjingnya yang bergerak perlahan ketika ia menelan ludah. Pemandangan yang tampak olehnya benar-benar merupakan pemandangan yang belum pernah ia saksikan selamanya, pemandangan indah dan menggairahkan hati mudanya. Betapa tidak? Wanita yang cantik jelita seperti bidadari itu dengan gerakan indah seperti Dewi Menari, menanggalkan pakaian luarnya begitu bebas. Seakan-akan dia tidak berada di situ, menanggalkan pakaian luar dan kaos serta sepatu, kemudian melepaskan sanggulnya, menoleh kepadanya sambil tersenyum lebar lalu meloncat ke dalam air. Suara air muncrat menyadarkan Kuan Bei, dan ia pun lari mendekati telaga dengan hati berdebar-debar. Cepat ia menanggalkan pula pakaiannya dan melompat ke dalam air, berenang menghampiri Lucian yang tertawa-tawa dan bermain-main dengan air yang jernih di tengah telaga. Setelah dekat, Kuan Bei menangkap lengan tangan Lucian sambil berkata, Lu Cici, kau tidak marah kepadaku? Marah? Kenapa mesti marah? Kata Lucian tertawa dan memercikkan air. Kau tidak marah mendengar aku mencintaimu? Hai Hik, kenapa marah? Kau baik sekali, akan tetapi harus kau buktikan dulu cintamu, jawab Lucian manja, dan ia kelihatan cantik luar biasa di bawah sinar bulan. Benar-benar seperti seorang dewi dari langit turun dan mandi di telaga ini. Oh, Lu Cici, aku mencintaimu, aku berani bersumpah, dan kau minta bukti? Ini buktinya. Kuan Bei memeluk, merangkul dan mencium. Ini bukan bukti namanya. Belum apa-apa kau sudah mau enaknya saja. Lucian merenggutkan diri terlepas dari pelukan, tertawa-tawa menggoda membuat pemuda itu makin gemas, makin bergelora gairahnya. Adikku yang tampan, sebelum itu kau harus membuktikan bahwa kau benar-benar mencintaku dan suka menolongku. Pertolongan apakah? Katakanlah, kasihku, katakan. Biar dengan taruhan nyawa sekalipun, aku pasti akan memenuhi permintaanmu, membuktikan cinta kasihku kepadamu, kata Kuan Bei dengan suara gemetar dan tubuh menggigil saking hebatnya gelombang nafsu membakarnya. Yap Kuan Bei, aku ingin sekali melihat kamar penyimpanan kitab di Xiao Lim Si, memilih sebuah kitab dan meminjamnya. Maukah kau menolongku? Bukan main kagetnya hati Yap Kuan Bei. Ah, ini, agaknya sukar sekali Lu Cici. Bibir yang melebihi madu manisnya itu berjebi dan cuping hidung yang bangir itu bergerak-gerak mengejek, Dan kau bilang mencintaku? Berani bersumpah? Lucian berenang ke pinggir telaga dan mendarat, duduk di atas rumput. Setelah wanita itu keluar dari dalam air, tubuh yang bentuknya ramping padat itu hanya tertutup pakaian dalam yang basah kuyup oleh air pula. Kuan Bei seperti dicabut semangatnya. Sejenak ia menatap pemandangan luar biasa itu, pandang matanya menelan lekuk-lengkung tubuh yang demikian menantang, maka mabuklah pemuda ini. Ia lupa segala, tidak peduli akan segala apa di dunia ini, yang teringat olehnya hanyalah wajah jelita dan tubuh menggairahkan. Setiap titik darahnya, setiap hembusan napasnya, seakan-akan berteriak-teriak dalam kerinduan membutuhkan si jelita. Lu Cici, tunggu dulu, serunya sambil mengejar, berenang ke darat. Diam-diam Lucian tersenyum. Pemuda itu amat tampan, amat menyenangkan dan hatinya memang sudah tergerak.
Tanpa adanya harapan melihat kitab pusaka Xiao Limpai sekalipun, ia akan merasa senang bersahabat dengan Yap Kuan Bei si muda remaja yang tampan ini. Apalagi kalau mendapatkan kitab. Mengapa lagi? Kau tidak mau menolongku, berarti kau tidak suka kepadaku. Lucian pura-pura marah dan membuang muka dengan gerakan sedemikian rupa sehingga tubuhnya tampak dari samping dan makin menonjol keindahannya. Yap Kuan Bei menelan ludah beberapa kali, matanya seperti lekat pada lekuk-lekung di depannya. Lu Cici, aku tadi bukan bilang tidak mau menolong, hanya menyatakan sukar sekali. Jadi kau mau menolongku? Tiba-tiba Lucian membalik dan memegang lengan pemuda itu. Tentu saja tubuhnya mendekat dari rambut serta tubuhnya semerbak bau harum dan wangi yang khas. Menggigil tubuh Kuan Bei dan hampir saja ia menitikkan air mata saking dikuasai haru, kasih dan nafsu. Tentu, Lu Cici. Biarpun hal itu merupakan perbuatan yang amat murtad. Kalau ketahuan, tentu akan dihukum mati oleh para suhu. Namun, demi cintaku kepadamu, Cici, biarlah akan kulakukan juga. Mati untukmu merupakan kebahagiaan bagiku. Suaranya menggetar dan terharulah hati Lucian. Agaknya dalam soal cinta, pemuda yang lebih muda daripadanya ini tidaklah kalah oleh bekas suaminya, Kam Si-ek, dan bekas kekasihnya, Tan Hui. Saking terharunya, ia lalu merangkul leher pemuda itu dan memberi ciuman mesra dengan bibirnya. Kau baik sekali, Yap Te, dan aku beruntung mendapatkan sahabat seperti engkau. Kemudian ia menjauhkan diri ketika melihat betapa pemuda itu terangsang oleh ciumannya dan hendak mendekapnya. Nanti dulu, adikku, bersabarlah. Kau ceritakan, bagaimana kita akan dapat memasuki kamar kitab di Xiao Lim Si? Padahal di sana tentu terjaga kuat oleh tokoh-tokoh Xiao Limpai yang lihai. Kau betul, Cici. Akan tetapi, kebetulan sekali besok lusa diadakan sembahyang besar di Xiao Lim Si. Agaknya Tian memang akan menolong dan melindungi cinta kasih kita. Dalam upacara sembahyang besar itu, semua murid Xiao Lim Si berikut pimpinannya yang telah menjadi Huishio dan Nikou, melakukan upacara sembahyang beramai-ramai dan berbareng. Tidak ada seorang pun Huishio yang tidak ikut dalam upacara itu. Nah, pada saat itulah, selama upacara sembahyang dilakukan semua tempat dalam lingkungan Xiao Lim Si tidak terjaga. Adapun penjagaan hanya dilakukan oleh murid-murid bukan pendeta, itu pun yang dijaga hanya sekeliling tembok yang mengurung Xiao Lim Si. Aku pun ikut menjadi penjaga pintu gerbang dan tembok bagian selatan. Kalau aku yang menjaga di sana, apakah sukarnya bagimu untuk masuk? Dan selagi para Huishio melakukan upacara sembahyang, kau dapat dengan leluasa memasuki kamar kitab, bukan? Girang sekali hati Lucian. Ah, bagus kalau begitu. Masih 2 hari lagi. Ah, masih banyak waktu bagi kita untuk, Lucian mengerling tajam. Untuk bersenang-senang bersama bukan? Lucian tersenyum. Ketika kau menawarkan kamarmu untukku, bukankah di sudut hatimu ada maksud itu? Wajah yang tampan itu menjadi merah. Akan tetapi pemuda ini menggeleng kepala dan berkata dengan suara sungguh-sungguh, tidak, Lu Cici. Ketika itu aku hanya berniat menolong, karena memang sifat pendekar harus selalu dilaksanakan oleh para murid Xiao Limpai. Akan tetapi, entah mengapa, aku tergila-gila kepadamu, dan aku cinta kepadamu. Tak baik kalau kita kembali ke sana bersama, Lu Cici, orang-orang tentu akan menaruh curiga. Disinilah tempat kita, bukankah enak dan nyaman sekali di sini? Yap Kuan Bei memeluknya lagi dan kali ini Lucian mendiamkannya saja. Tiba-tiba wanita ini bangkit berdiri dan menarik tangan Kuan Bei. Bocah pelupa. Bukankah kau hendak memperkenalkan aku kepada bibi gurumu Suniko? Yap Kuan Bei tertawa, agak kecewa karena tidak ada keinginan lain di dunia ini baginya kecuali berdua-dua dan bersenda gurau bermain cinta dengan Lucian, jauh dari urusan dan orang lain. Akan tetapi ia tidak berani menolak. Setelah mengenakan pakaian luar, mereka berdua bergandeng tangan dan berlari menuju ke kuil Kuan Im Bio. Suniko atau Supek Hong adalah seorang Nikou yang ramah tamah wataknya. Ia menjadi ketua Kuan Im Bio yang kecil namun bersih dan rapi, hanya diurus oleh 7 orang Nikou. Ketika Suniko menyambut kedatangan murid keponakannya, Lucian memandang dengan heran dan kagum. Nikou itu tidak cantik, wajahnya biasa saja dan tubuhnya terlalu kurus. Akan tetapi harus diakui bahwa melihat wajah dan tangannya, wanita ini tentu tidak akan lebih dari 30 tahun usianya. Padahal menurut penuturan Kuan Bei, Nikou ini usianya sudah 50 tahun lebih.
Benar-benar hebat sekali dan timbullah keinginan di hati Lucian untuk mendapatkan ilmu awet muda ini. Kuan Bei, kaukah ini? Dari mana kau dan siapakah nona ini? Apakah kau tidak ikut membuat persiapan di Xiao Wimsi? Yap, Kuan Bei sudah memberi hormat lalu menjawab, Bibi Guru, kedatangan Teochu, murid, adalah untuk mengantar Lu Lihiap, pendekar wanita Lu, ini, yang ingin berjumpa dan berkenalan dengan Bibi. Teochu menanti kedatangan Sam Suheng dan Ngo Suheng, kakak seperguruan ketiga dan kelima, untuk bersama-sama merencanakan tugas jaga besok lusa. Ia lalu memperkenalkan Lucian dan menceritakan betapa Lucian memberi hajaran kepada para buaya darat di Kimpeng yang hendak mengganggu. Kiranya nona seorang pendekar yang lihai. Niko itu mengangkat kedua tangan di depan dada. Lucian cepat-cepat membalas, menjura dan berkata, sudah lama mendengar nama besar Sudhai dan setelah bertemu muka, ternyata membuat aku yang muda kagum dan heran luar biasa. Omitohut. Ini hanya seorang Niko yang lemah, kepandaian apa sih yang patut dikagumi? Dahulu Pini terlalu malas berlatih silat sehingga dari ilmu silat Xiao Limpai yang maha hebat itu, tidak ada 1/100 bagian yang dapat Pini miliki. Melawan usia tua dan berhasil merupakan kepandaian yang paling hebat di dunia ini, yang akan menjadi kebanggaan kaum wanita, kata Lucian. Agaknya si bocah nakal Kuan Bei ini yang membocorkan rahasia, ya? Nona apa sih artinya awet muda bagi seorang pendeta macam Pini? Pini memang mempelajari ilmu dan pengobatan untuk melawan usia tua, akan tetapi sekali-kali bukan menghendaki awet mudanya, melainkan menghendaki kesegarannya agar jangan terlalu mudah diganggu penyakit. Setelah bercakap-cakap sebentar, Lucian minta diri, lalu pergi bersama Yap Kuan Bei. Kemanakah mereka pergi? Kembali ke rumah penginapan? Sama sekali tidak. Dua orang muda hamba nafsu ini menyerah bulat-bulat kepada nafsu mereka sendiri, dan semalam itu mereka bersenang-senang, bersenda gurau dan bermabuk-mabukan di buai nafsu, di dekat telaga dalam hutan. Yap Kuan Bei adalah seorang pemuda yang sama sekali belum ada pengalaman. Tentu saja bertemu seorang wanita seperti Lucian, dia benar-benar jatuh. Kuan Bei dimabok nafsunya sendiri yang baginya sama sekali bukan merupakan nafsu, melainkan berubah menjadi cinta kasih murni, cinta kasih yang tidak hanya terbatas pada darah daging, melainkan menjiwa. Cinta kasih suci murni. Sama sekali ia tidak tahu bahwa ia menjadi permainan nafsu belaka, tidak tahu bahwa perbuatannya itu sudah termasuk perbuatan maksiat. Perjinaan yang sama sekali tidak patut dilakukan oleh seorang yang menghargai tata susila dan kesopanan, lebih tidak patut dilakukan oleh seorang pendekar atau satria. Bagi Lucian, dia memang sudah tidak peduli lagi. Kalau ia menyukai seorang pria, siapapun juga dia, harus dia dapatkan. Bukan untuk dicinta selamanya, melainkan untuk menghibur hatinya, dan untuk dipermainkan atau dipatahkan cintanya kemudian. Lucian tidak percaya lagi kepada cinta kasih murni, ia hanya mau tunduk kepada cinta nafsu, hanya untuk sementara waktu saja. Ia tidak mau lagi ditundukkan cinta, sebaliknya ialah yang akan mempermainkan cinta kasih orang. 2 hari kemudian, tepat seperti yang diceritakan oleh Kuan Bei kepada Lucian, di Xiao Limsi yang besar diadakan upacara sembahyangan. Para tamu yang datang dari segenap penjuru di sekitar wilayah itu, terdiri dari bermacam golongan. Nama Xiao Limpai sudah amat terkenal sehingga banyak tokoh Kangou memerlukan datang pula. Sembahyangan itu diadakan untuk merayakan hari lahir ketua Xiao Limpai yang ke-100 tahunnya. Qian Hai Ho Xiang, ketua Xiao Limpai, sudah amat tua dan pikun, namun masih dihormat dan dicinta oleh semua anak muridnya. Memang jasanya amat besar ketika ia masih kuat. Berkat keuletannya dan disiplin keras yang ia jalankan di Xiao Wimsi, maka partai persilatan ini menelurkan banyak murid-murid pandai dan pendekar-pendekar yang terkenal sebagai penumpas kejahatan. Nama Xiao Limpai makin harum, disegani kawan ditakuti lawan. Kini Qian Hai Ho Xiang sudah terlalu tua, sudah pikun sehingga kerjanya hanya bersama di saja. Sementara urusan Xiao Limpai diserahkan kepada muridnya yang paling dipercaya, yaitu Cheng Han Huishio murid pertama dan Cheng Hie Huishio murid kedua. Cheng Han Huishio tepat memang menjadi calon ketua karena ia berwatak tekun, jujur, keras hati berdisiplin, dan sebagai seorang Huishio, pendeta Buddha, ia sudah menjauhkan diri daripada urusan duniawi. Adapun Cheng Hie Huishio, yang usianya juga sudah 50 tahun lebih ini biarpun dalam hal disiplin sama dengan Cheng Han Huishio, namun sikapnya halus dan ramah tamah.
Cheng Hie Huishio inilah yang terkenal sebagai Huishio pengawas para murid Xiao Limpai. Kalau ada seorang murid Xiao Limpai melakukan penyelewengan sehingga menodai nama baik Xiao Limpai biarpun murid murtad itu berada di tempat sejauh 1000 lai, dia takkan dapat terbebas jangkauan tangan besi Cheng Hie Huishio yang pasti akan datang menangkapnya dan menghukumnya sesuai dengan peraturan persilatan Xiao Limpai. Para tamu disambut oleh Huishio Xiao Limsi dan dipersilakan duduk di ruangan depan yang amat luas. Adapun semua Huishio setelah terdengar bunyi kelenengan keras nyaring, berkumpul di ruangan dalam untuk mulai upacara sembahyangan. Asap hio dan nyala lilin membuat suasana menjadi seram. Di barisan belakang para Huishio nampak pula murid-murid bukan Huishio yang terdiri dari laki-laki dan wanita, semua bersikap gagah bersemangat. Mereka ini adalah murid-murid Xiao Limpai bukan pendeta, baik yang masih belajar ilmu silat di kuil besar itu maupun yang sudah bekerja di luar, yang mempergunakan kesempatan itu untuk ikut memberi hormat dan selamat kepada sukong mereka serta ikut melakukan sembahyang. Hanya beberapa orang murid, kesemuanya murid-murid Qian Hai Ho Siang, yang diwajibkan melakukan penjagaan dan perondaan di sekeliling tembok yang memagari Xiao Limsi. Seperti telah diceritakan oleh Yap Kuan Bei kepada Lucian, pemuda ini termasuk seorang di antara murid-murid yang ditugaskan menjaga. Dia murid termuda Qian Hai Ho Siang, murid tersayang, biarpun usianya masih amat muda. Pada saat di ruangan depan kuil Xiao Limsi penuh tamu dan di ruangan tengah diadakan upacara sembahyangan, maka di bagian belakang bangunan kuil yang besar dan luas itu sunyi senyap, tak terdapat seorang manusia pun. Akan tetapi pada saat itu, kesunyian bagian belakang kuil itu terganggu oleh berkelebatnya bayang-bayang orang yang gerakannya ringan bagaikan burung. Bayangan ini bukan lain adalah Lucian. Dengan mudah saja ia tadi muncul dari tembok bagian selatan. Setelah mendapat tanda aman dari Yap Kuan Bei yang berjaga di situ, Lucian lari melompati tembok selatan dan dengan ringan tubuhnya melayang turun ke pekarangan belakang, terus menyelinap dan berindap-indap masuk melalui bangunan-bangunan kecil di sebelah belakang kuil Xiao Limsi. Ia menjadi kagum sekali. Baiknya malam tadi, di antara cumbu rayu, ia telah mendapat gambaran dan keterangan yang amat jelas tentang keadaan Xiao Limsi ini dari Kuan Bei. Andai kata tidak mendapat keterangan yang jelas lebih dulu, kiranya akan sukar baginya untuk mencari tempat yang dimaksudkan yaitu kamar kitab. Bukan main luasnya kuil ini, banyak bangunan-bangunan kecil yang sama bentuknya. Akan tetapi ia telah mendapat keterangan jelas, maka ia mulai menghitung dari kiri ke kanan. Bangunan yang ke-17 dari kiri, itulah kamar kitab. Dengan jantung berdebar Lucian mendorong daun pintu. Matanya menjadi silau dan kepalanya pening ketika ia lihat deretan kitab di atas rak buku. Bukan main banyaknya. Kitab-kitab tebal dan sebagian sudah hampir lapuk. Bau di kamar itu amat tidak enak, bau kertas membusuk. Namun, ia sudah mendapat keterangan pula di deretan mana letak kitab yang ia kehendaki, maka terus saja ia menghampiri rak dan memeriksa di rak paling atas di ujung kiri. Setelah membuka 2-3 buah kitab wajahnya berseri. Sebuah kitab yang amat kecil, hanya sebesar telapak tangannya, bersampul kuning. Inilah kitab yang ia kehendaki. Kitab pelajaran Im Yang Tiam Hoat, ilmu menotok jalan darah yang amat terkenal dari Xiao Limpai. Cepat ia membuka kancing bajunya sehingga tampak baju dalamnya yang berwarna merah muda. Kitab kecil itu ia masukkan di balik baju dalam, menyelinap di antara buah dadanya. Tempat aman. Dikancingkannya lagi baju luarnya dengan hati girang ia berlompatan menuju ke belakang. Matanya bersinar-sinar dan ia berjanji dalam hati akan menghadiahi Yap Kuan Bei dengan cinta mesra sebagai upahnya. Bibirnya sudah bergerak hendak memberi tanda dengan suara mendesis seperti yang sudah mereka janjikan ketika ia melihat bayangan tubuh Yap Kuan Bei di atas tembok. Akan tetapi tiba-tiba berubah wajahnya dan ia cepat menyelinap di balik sebuah arca penjaga taman. Orang yang berdiri di atas tembok itu sama sekali bukan Kuan Bei kekasihnya. Melainkan seorang laki-laki lain yang berdiri dengan pedang telanjang di tangan dan matanya menyapu ke arah dalam pekarangan. Dari luar tembok melayang naik seorang laki-laki lain yang usianya 30 tahun lebih, dengan gerakan ringan berdiri di atas sebelah laki-laki pertama lalu berkata perlahan. Belum kelihatan? Belum, akan tetapi dia tentu akan keluar melalui sini. Mana Liok Sute? Dia menjaga di tembok timur. Dan Yap Sute? Sudah dibawa menghadap ke depan. Ah, siapa kira Yap Sute akan sampai hati akan berlaku khianat terhadap perguruan kita?
Sayang sekali, kasihan dia yang masih amat muda. Dua orang laki-laki itu nampak muram wajahnya dan berkali-kali menarik napas panjang. Dari balik arca itu, Lucian menjadi kaget setengah mati. Mendengar percakapan mereka, agaknya perbuatan Yap Kuan Bei menyelundupkannya masuk telah diketahui dan kini Yap Kuan Bei telah ditawan oleh saudaranya sendiri. Tentu saja Lucian tidak takut. Ia sudah ingin menerjang naik ke atas mempergunakan kekerasan melawan para penghadangnya. Akan tetapi ia segera teringat akan Yap Kuan Bei. Pemuda itu dihadapkan di depan, tentu dihadapkan pada para Huisyo pimpinan. Tak mungkin ia mendiamkan saja. Ia harus menolong kekasihnya yang tertawan karena dia. Dengan pikiran ini, Lucian lalu menyelinap di antara bangunan-bangunan itu menuju ke sebelah dalam, menuju ke depan. Karena maklum bahwa ia berada di tempat berbahaya sekali, ia bersiap-siap dan waspada. Akan tetapi, di ruangan belakang kuil besar yang menjadi bangunan utama itu tetap sunyi sekali. Setelah ia mendekati ruangan tengah, barulah mulai terdengar suara berisik dari para Huisyo yang berdoa. Asap hiu menyambutnya ketika Lucian memasuki lorong yang menghubungkan ruangan belakang dengan ruangan tengah yang menjadi tempat sembahyang. Dari dalam lorong sudah tampak punggung sebuah arca Buddha yang amat besar. Berdebar jantung Lucian. Betapapun tabahnya, ia merasa ngeri juga kalau memikirkan bahwa ia akan berhadapan dengan para tokoh Xiao Limpai yang merupakan tokoh-tokoh nomor satu dalam dunia persilatan. Hampir saja ia kembali lagi dan nekat menerjang keluar melalui tembok belakang yang hanya terjaga oleh murid-murid Xiao Limpai bukan pendeta. Akan tetapi kalau mengingat akan nasib Yap Kuan Bei, ia membatalkan niat ini dan melanjutkan langkahnya berindap-indap menuju ke depan. Ia terlindung dan tertutup oleh arca besar itu, tidak tampak oleh para Huisyo yang berlutut di depan arca dan berdoa beramai-ramai. Lucian mencabut pedangnya sambil bersembunyi, agak gelap. Lucian memegang pedang dan mengintai dengan hati-hati sekali. Tidak kurang dari 50 orang Huisyo berlutut dan berdoa. Paling depan tampak seorang Huisyo yang amat tua, dengan wajah tekun berlutut dan berdoa, matanya dipejamkan. Melihat usianya, Lucian dapat menduga bahwa kakek ini tentulah ketua Xiao Limpai, yaitu Qian Hai Ho Xiang. Di sebelah belakang kakek ini berlutut dua orang Huisyo berusia 50 tahun lebih. Yang sebelah kanan berwajah keras dan berwibawa, dia menduga tentu Cheng Han Huisyo. Sebelah kiri di belakang kakek itu tentulah Cheng Hie Huisyo yang wajahnya halus tanpa kumis jenggot. Sejenak Lucian meragu. Sulit untuk menerobos keluar melalui pintu depan tanpa diketahui, dan ia sangsi apakah ia akan mampu menerobos di antara sekian banyak tokoh Huisyo Xiao Limpai yang tersohor sakti. Kemudian ia teringat akan cerita ayahnya tentang para Huisyo Xiao Limsi. Selain terkenal sakti, juga para Huisyo Xiao Limsi adalah pendeta-pendeta yang tekun dalam agama. Maka ia lalu mengambil keputusan dan dengan menekan debaran jantungnya, ia menyarungkan pedangnya kemudian muncul keluar dari balik arca dan berjalan dengan langkah tenang, dada dibusungkan, menuju keluar. Tentu saja gerakannya ini tidak terlepas daripada pendengaran para Huisyo yang sedang berdoa. Namun, tepat seperti perhitungan Lucian, para Huisyo itu tidak mau menunda sembahyang mereka, sungguh pun mereka merasa terkejut, heran dan juga marah sekali. Bagaimana ada seorang wanita muncul dari ruangan dalam kuil? Padahal sebuah di antara larangan yang amat keras dari kuil Xiao Limsi dimanapun juga, adalah hadirnya seorang wanita ke pedalaman kuil. Merupakan pantangan keras karena para tokoh Huisyo maklum bahwa di antara segala godaan, yang paling mudah menjatuhkan keteguhan batin para pendeta adalah wanita. Akan tetapi deretan anak murid Xiao Limpai yang berlutut paling belakang, yaitu golongan murid yang tidak menjadi pendeta, tidaklah setekun para Huisyo itu. Melihat munculnya seorang wanita muda cantik berpedang dari balik arca, terkejutlah mereka dan bangkitlah kecurigaan mereka. 6 orang murid Xiao Limpai sudah melompat dengan gerakan ringan, menghadang di pintu tengah antara ruangan tengah dan ruangan depan. Para tamu yang hadir di ruangan depan juga menjadi heboh. Melihat dirinya dihadang, Lucian tersenyum dingin. Ingin ia menyerbu keluar, akan tetapi maklum bahwa cara ini bukanlah cara yang bijaksana. Biarlah ia mempergunakan ketajaman lidahnya sebelum terpaksa mengandalkan ketajaman pedangnya, maka ia berhenti melangkah dan menanti, berdiri tegak dan tetap tersenyum dingin. Ia tahu bahwa murid-murid Xiao Limpai yang bukan pendeta itu, biarpun masih banyak di antara mereka yang muda-muda, rata-rata memiliki kepandaian tinggi, karena mereka ini pun merupakan murid-murid Qian Hai Ho Xiang ketua Xiao Lim.
Memang sesungguhnya lah dugaan Lucian ini. Di antara anak murid yang bukan pendeta, memang banyak yang langsung menjadi murid Qian Hai Hosiang. Bahkan murid-murid bukan pendeta inilah yang rata-rata memiliki kepandaian tinggi karena mereka ini adalah murid ilmu silat, bukan murid agama. Di antara para Huisyo, kiranya hanya 2 orang yang menonjol kepandaiannya, yaitu Cheng Han Huisyo dan Cheng Hie Huisyo. Sungguh pun mereka itu sejak kecil hanya belajar agama dan kebatinan, dan baru setelah tua mempelajari ilmu silat. Bahkan 3 orang di antara para murid, yang kini berdiri menghadang, yang usianya di antara 30 dan 40 tahun, terhitung Su Heng, kakak seperguruan, Cheng Han dan Cheng Hie Huisyo, sungguh pun kedua orang ini lebih tua usianya. Mengapa demikian? Karena 3 orang ini sudah lebih dulu menjadi murid mempelajari ilmu silat dari Qian Hai Hosiang. Akan tetapi 6 orang murid Xiao Limpai itu hanya berdiri menghadang dengan sinar mata tajam, tidak turun tangan karena memang mereka hanya bermaksud mencegah wanita cantik itu keluar dari situ. Mereka tidak akan mengganggu suasana hening dan penuh hikmat dalam upacara sembahyang itu. Akhirnya selesailah pembacaan doa dan para Huisyo itu bangkit berdiri. Segera Cheng Han Huisyo yang keras dan jujur itu membentak, "Wanita dari mana berani mati memasuki kuil kami tanpa izin?" Lucian menentang pandang mata Huisyo itu sambil tersenyum mengejek, tanpa menjawab. Tak sudi ia menjawab. Pertanyaan begitu kasar. Pada saat itu, para tamu yang melihat sembahyangan selesai, banyak yang mendekat untuk melihat peristiwa aneh itu. Tiba-tiba seorang di antara mereka berseru. "Ah, dia Tao Xiao Kui." Mendengar julukan Tao Xiao Kui, iblis cilik beracun, ini semua orang kaget sekali. Lucian dengan tenang mengerling dan melihat dandanan orang itu seperti Piao Su, pengawal. Ia dapat menduga bahwa dia itu tentulah ada hubungannya dengan para Piao Su Hom Ha Piao Kiok yang telah menghancurkan pertalian asmara antara dia dengan Tan Hui. Para pendeta mendengar julukan yang biarpun masih baru namun sudah terkenal itu, terkejut. Qian Hai Hosiang sendiri lalu berkata, "Omi Tohut. Kiranya Putri Bengkaucu yang sengaja datang membikin geger. Nona, di antara kami kaum pendeta Xiao Limpai tidak pernah ada urusan dengan Bengkau, bahkan hubungan antara Pinceng dan ayahmu, Bengkau Cupat Jiu Sinong, tak pernah dikotori oleh permusuhan. Mengapa kau hari ini mengganggu upacara sembahyang kami?" Mendengar ucapan yang sopan dan sikap yang sabar dari kakek itu, Lucian lalu berlagak penuh kehalusan, menjura dengan penuh hormat dan suaranya lemah lembut dan merdu ketika ia menjawab. "Harap Lo Suhu sudi memaafkan saya yang lancang. Karena mendengar dari ayah bahwa Xiao Limpai paling benci kepada wanita dan memberi pantangan bahwa lantai pedalaman kuil Xiao Limpai tidak boleh diinjak kaki wanita, sekali terinjak kaki wanita akan dicuci dengan abu dapur, maka saya menjadi tertarik dan tidak percaya. Maka, menggunakan kesibukan di Xiao Limsi ini, saya sengaja mencuri masuk untuk melihat-lihat. Kiranya tidak ada apa-apanya di dalam, yang macam begitu saja melarang terinjak kaki wanita. Sungguh keterlaluan. Akan tetapi, betapapun juga saya mohon maaf kepada Lo Suhu dan biarlah setelah pulang akan saya ceritakan kepada ayah bahwa biarpun para pendeta lain di Xiao Limsi galak-galak dan benci wanita, namun ketuanya amat peramah dan baik hati." Qian Hai Hosiang tertawa dan menggeleng-geleng kepalanya. Sungguh cocok dengan ayahnya. Pandai dan keji, baik tangan maupun mulutnya. "Sudahlah, Nona cilik, melihat muka ayahmu dan mengingat bahwa hari ini adalah hari baik, biarlah Pinceng menganggap pelanggaran berat ini seperti tidak pernah ada. Kau boleh pergi." Ia menghela napas panjang. "Suhu, izinkanlah Teocu, murid, mengajukan pertanyaan lebih dulu. Munculnya wanita ini sungguh mencurigakan." Qian Hai Hosiang mengangguk. "Boleh, tapi jangan lupa, Pinceng telah memberi ampun akan pelanggarannya. Pelanggaran memasuki kuil memang telah Suhu beri ampun. Akan tetapi siapa tahu ada pelanggaran lain yang lebih hebat. Hi, Tao Xiao Kui, jawablah lebih dulu pertanyaan Pinceng sebelum engkau pergi dari sini." Lucian membalikkan tubuh dan menghadapi Huisyo itu dengan senyum mengejek. Panas dadanya mendengar ia disebut setan cilik beracun, sebuah julukan yang diberikan orang kepadanya di luar kehendaknya. "Hei, setan tua busuk, kalau pertanyaanmu tidak busuk, baru akan kujawab. Kurang ajar, berani kau memaki Pinceng." Cheng Han Huisyo membentak dan matanya melotot. Lucian juga melototkan matanya. "Kau menyebut aku setan cilik beracun, aku pun menyebut engkau setan tua busuk, apa bedanya?"
Bukankah itu berarti antara kita sudah punah, satu-satu? Bukan main marahnya Cheng Han Huixiao. Ia adalah seorang di antara murid Xiao Limpai yang dipercaya suhunya, bahkan dialah calon ketua kelak, karena sejak saat gurunya mengundurkan diri untuk bertapa, Cheng Han Huixiao lah yang mewakilinya. Karena ini ia senantiasa bersikap penuh wibawa dan sungguh-sungguh, siapa nyana hari ini ia dipermainkan seorang wanita muda, di depan banyak tamu. Kalau ia tidak ingat akan pesan suhunya, tentu ia sudah turun tangan memberi hajaran kepada setan cilik ini. Baiklah akan kusebut Nona kepadamu. Nona, tadi suhu sudah mengampunimu. Akan tetapi, kami tidak percaya engkau akan dapat memasuki pekarangan belakang kuil tanpa diketahui penjaga. Tentu ada yang membantumu masuk. Katakan, siapa dia yang membantumu? Diam-diam Lucian merasa heran. Para penjaga di belakang tadi sudah tahu agaknya akan perbuatan Kuan Bei, kenapa kepala gundul ini belum tahu? Ah, tentu saja. Mereka ini tadi sedang sibuk berdoa, tentu hal itu belum dilaporkan. Ia tersenyum lebar dan menjawab, Lo Suhu, kuil ini adalah kuilmu, yang menjaga adalah penjagamu, bagaimana aku bisa tahu akan kelalaian penjagamu? Tentang bagaimana caranya aku masuk ke pekarangan belakang, itu kewajibanmu untuk mencari tahu dan menyelidik. Sudah, aku mau pergi. Bersambung ke bab 40. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.